barokah Allah senantiasa kita dapatkan setiap majelis ilmu yang kita hadiri, dimudahkan mendapatkan ilmu baru dan dimudahkan mengamalkan apa yang sudah difahami, karena hakikatnya barokah ilmu adalah diamalkan, ya. Zada ilman walau yazdada hudan man zada minallah hudan. Kita takutkan kalau ilmunya bertambah, takwanya tidak bertambah, justru ilmu itu menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, jadi setiap hari selain minta ilmu yang bermanfaat, juga berlindung dari empat hal. Allahumma inni as'aluka min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena justru akan mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita meremehkan apa yang sudah dipahami dan tidak diamalkan. Maka dalam sebuah hadis, man ta'allama al-ilma, siapa yang mempelajari ilmu liyumariya bihi sufaha, yang tujuannya biar kelihatan pintar mendebat orang-orang yang bodoh, ya. Allah ingin menunjukkan nasib atau ingin mendapatkan perhatian manusia, ya. Lam yajid raihatan jannah, orang ini akan tidak akan mencium baunya surga. Jadi ini perhatian yang besar dari Nabi perhatian, karena innamal a'malu binniyat, ya, segala sesuatu tergantung niatnya. Maka mari kita fokuskan niat kita mempelajari ilmu agama semata-mata agar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan terakhir membahas surat At-Tolak, ya, masih di ayat 2 dan 3 kemarin. Namanya suratnya At-Tolak, berarti yang dibahas Allah, ya. Surat itu namanya At-Tolak, berarti dari ayat pertama sampai akhir kita bahas seputar Allah, gitu, ya. Tentu tidak ada yang sia-sia dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya pasti ada keberkahan, ya. Berkat ini menjadi sebuah tanda bahwa termasuk kecintaan Allah kepada hambanya itu adalah memberi petunjuk. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana liyashqa. Al-Qur'an itu kami turunkan bukan jadi beban, ya, tapi jadi solusi. Perlu nggak kita kasih solusi? Al-Quran sudah punya solusinya semuanya, ya. Saya biar tersambung dengan pembahasan kemarin tetap harus mengulang, karena ayat itu ada munasabah namanya. Munasabah itu keterkaitan tema antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Langsung saya potong pada penggalan yang terkait dengan tema malam hari ini. Kemarin dibahas ayat yang kedua, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah siapkan untuknya makhrajan. Apa makhrajan? Jalan keluar, ya. Ada dua makna kemarin sudah dibahas, ya. Saya sampaikan karena ada kaitan nanti biar nyambung. Yang pertama ini babnya sesuai dengan teksnya. Teksnya adalah bab tentang halal. Siapa yang wa may yattaqillaha fima amarahu bih, siapa yang taat kepada Allah terhadap perintahnya, dalam hal ini Allah. Perintahnya apa? Kalau sudah mau habis masa iddahnya, laki-laki harus sportif. Kalau sudah istri mantap mau cerai, lepaskan dengan cara yang baik. Tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, dan tidak ada tentunya saling mendolimi kedua belah pihak. Dan tidak perlu juga hal-hal yang sudah berlalu kemudian diungkit-ungkit, ya, dengan kalimat-kalimat kekecewaan, ya, aku keblondro dan lain sebagainya, ya. Dekatnya kalau mau keblondro, ya mungkin perempuan juga keblondro kalau laki model kayak begitu, ya. Jadi nggak ada habisnya. Ya sudah cerai aja baik-baik, gitu. Itu perintahnya Allah. Atau setelah berpikir panjang dan hendak mempertahankan perintahnya, Allah jelas fa'amsikuhunna bima'ruf,
Kamu kalau sudah istiqomah mantap, perbaiki, kemudian kamu pertahankan dengan baik. Bima'ruf yang lalu jangan bilang. Jadi Allah sudah masih petunjuk begitu. Nah, kalau mana dengan petunjuk Allah ini, kalau mau lanjut berarti perbaikan, kalau mau lepas dengan baik-baik, yang begini yang dijanjikan Allah, pasti kami beri solusi. Nah, kalau solusi yang pertama yang mempertahankan tentu ditambahnya mahabbah, kecintaan. Ya, terkadang seorang itu perlu pengalaman dulu, barangkali ada hal yang menyakitkan, kemudian dia kecewa, kemudian dia merasa sebagai bentuk rasa kesalahannya dia perbaiki sungguh-sungguh agar tidak terjadi peristiwa yang tidak mengenakan seperti yang kemarin itu ucapan Allah. Ini bagi yang lanjut, bagi yang lepas makhrajanya diberi jodoh oleh Allah yang lebih pas betul. Kemudian sudah saya kasih contoh ya di sini ada Zaid bin Hadisah dengan Zainab binti Jahash, dua-duanya sudah bisa dan dua-duanya dengan takwa misalnya. Ini lelaki terbaik ini pastinya Zaid bin Hadisah. Zainab juga perempuan pasti pilihan Allah, tak mungkin perempuan sembarangan dinikahkan sama Rasulullah, mesti pilihan. Dua-duanya bercerai lillahi ta'ala menurut satu tunjuk dan Rasulnya, dua-duanya diganti dengan yang sepupu pas ya. Saya dengan Ummu Aiman kalau keluarga ini bahagia ya, sesama budak kan ini tadinya kan Ummu Aiman itu budaknya siapa? Abdullah kan, karena ayahnya Nabi namanya Abdullah kan meninggalkan Nabi di usia kandungan 8 bulan Aminah itu dititipi budak perempuan namanya Ummu Aiman ya. Saya juga budak kan ya, saya berhasil budak, kemudian setuju nikah, bahagia kalau punya putra jadi komandan termuda sepanjang sejarah namanya Usama bin Zaid. Saya lebih berbeda lagi pastinya ya, diganti dengan lebih baik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini nikah tanpa wali kan, dari manusia langsung mau jadi walinya itu. Zainab layak bangga nanti di hadapan istri Nabi yang lainnya. Aku yang terbaik, aku waliku Allah gitu. Langsung ya, saksinya Jibril dinikahkan itu. Nah, ini makhrajah dalam sisi teksnya ayat. Berarti insya Allah siapa yang manut kalau pertahankan dengan baik akan jadi kebaikan, dilepas dengan cara baik pasti diganti dengan yang lebih baik semuanya. Maka datang musibah itu ada doa Bapak Ibu yang layak dihafal, Allahumma jurni fi musibati wa khulufli khairan minhu. Ya Allah, berilah pahala atas musibah dan nanti dengan yang lebih baik ya. Kemudian makhrajah yang kedua, ini konteksnya umum. Ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi sebuah buku itu dipahami dengan umumnya teksnya umum. Siapa bertakwa pasti diberi solusi. Tidak ada urusan cerai. Nah ini kemarin juga sudah dikuatkan dengan kisah ya. Ini kisah yang dikutip oleh Ibnu Katsir, kisah dari seorang sahabat yang putranya tertawan, namanya Aus bin Malik al-Asy'ari ya. Logikanya ini seorang ayah tidak hari temui Nabi, saking paniknya ya Rasulullah anakku ketahuan oleh orang-orang Quraisy ya. Nabi kemudian selalu mengatakan isbir sabar. Ketika dia terus mendatangi Nabi, kemudian Nabi kirim putusan ya, sampaikan kepada arsala ilaihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tasil min qawli la ilaha la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah mengirim seorang utusan apa disampaikan. Rasul pesan satu untuk sedangkan ya. Jadi katanya ditekani terus setiap hari mereka semua juga Rasul kasarnya kering gitu ya, tiap hari datang gitu. Rasul kirim utusan kemudian sampaikan apa, nanti pesan satu untuk sedangkan perbanyak kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Ini
puncak tawakal itu diucapkan la haula, tidak ada daya wala quwwata dan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah. Masya Allah, zikir itu dipraktekkan Bapak itu kemudian mulai lebih tenang, tidak tiap hari mendatangi Nabi. Dan tiba-tiba suatu hari bapaknya dikejutkan, anaknya keluar plus bawa unta yang sangat banyak sekali. Ternyata ada peristiwa itu. Satu hari tiang yang tua nikah itu tiba-tiba ambruk tiangnya. Kemudian anak muda itu lolos, muncul ikatannya. Pas dia muncul kemudian pergi, pas kabur itu ketemu penjaganya nggak ada. Kemudian dia meninggalkan onta tunggangannya itu, dinaikkan onta itu. Dia pas jalan mau balik ke Medina malah melihat penggembala yang meninggalkan onta-ontanya. Jadi ontanya langsung dicekal yang paling gede, kemudian semuanya patut dari kota sampai Medina. Masya Allah. Kemudian dia memang sampai depan rumah memanggil dengan suara yang keras sekali, manggil bapak gue Pak gue anakku balik. Gua bapaknya percaya, langsung mengatakan, ayahnya mengatakan, "Waqala a'udzu wa rabbul Ka'bah, demi Rabb Tuhannya Ka'bah." Ibunya lebih histeris lagi. Ya, kemudian lihat anak kita kembali dengan teriak. Apalagi tampak bahwa unta akhirnya unta itu mau dibagi-bagi oleh Paus, ditanyakan dulu kepada Rasulullah, jangan aku mau tanya dulu sama Nabi. Kemudian Nabi bersabda begini, isna biha ma'ahdar tanpa kunta soni'an limalika. Silakan itu unta rezekinya untuk anakmu, ya. Silakan mau diperbuat untuk apa, silakan, itu menjadi hanya. Ini yang kedua, rezeki itu dijadikan oleh Allah, wa mayyatakilah yaj'alahu makhrajan. Dia dapat solusi terus diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Siapa menduga dari bahasa Jawa ini soko nyolong gitu, nggak nyangka solusi ini. Ya, dalam suasana terikat biasanya dikawal dengan ketat, tiba-tiba pengawalnya entah kemana, kemudian tiangnya roboh, kemudian keluar dari penjara itu tiba-tiba ada onta siapa, berarti motor itu sudah kuncinya di jemandal, dia berangkat atau banyak tani banyak suku minyak isu layak hasil. Nah, ini yang belum dibahas adalah wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal penuh kepada Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya, cukupkan urusannya. Ini berarti ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. Tiga kumpulan ini dalam mencari rezeki: doa, ikhtiar, tawakal. Jadi takdir itu nanti paling belakang Pak. Takdir itu disikapi setelah doa sudah, ikhtiar sudah, tawakal penuh sama Allah. Apapun yang terjadi, dia harus mengatakan qad dan Allah. Ini sudah kehendak Allah. Kemudian Ibnu Katsir ini mengkaitkan dengan tentang maksiat. Nah, ini karena takwa itu apa? Nanti kalau dibahas takwa dampaknya, definisinya adalah takwa ini, ya, menjalankan pemerintah, menjauhi larangan. Ada hadis yang dikutip Ibnu Katsir, ada sesungguhnya hamba Allah, layu hamuris Allah, ya, sudah disiapkan oleh Allah rezeki, ibaratnya sudah dekat banget dengan sumber rezeki itu, tinggal dia ambil saja itu, ya. Lain kemudian tidak diberikan, diharamkan oleh Allah untungnya bidanbi, karena sebuah dosa yusibu yang dia lakukan ketika itu. Ini barangkali kalau hari ini orang butuh penjelasan lebih, karena banyak sekali fakta yang dilihat, banyak ahli maksiat justru makin tambah kaya, dan banyak orang baik malah justru melarat, kan? Ya. Jadi toleransinya di mana? Toleransi dengan faktanya di mana? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sudut pandang mukmin pertama
iman itu salah satu poinnya adalah percaya dengan semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini sudut pandang iman dulu. Ya. Karena sudut pandang iman itu mesti benar. Ya. Ada menanti logika fakta manusia, nah itu nanti ada ilmu sendiri. Kenapa sih kok Anda yang berlimpah harta padahal ahli maksiat? Ya. Ada yang berlimpah kesehatan padahal nggak pernah ibadah. Temannya subuhan dia malah jogging. Lebih sehat yang mana? Ya. Yang subuhan sehat hatinya, kan? Yang jogging sehat badannya, kan? Ya. Dia sudah jam 4:30 berangkat ke Simpang 5 ya, Ahad pagi, dengan berangkat ke masjid, ikut kajian Ahad pagi, ya. Pulang ketemu. Ya. Itu kalau tidak seorang muslim fisiknya sehat, hatinya rusak karena dia ibadah kepada Allah, kan? Ya. Ini kalau benar-benar nggak salah, kecuali dia sholat kita nggak tahu urusan lain, ya. Itu nggak boleh seudon makanya. Sudut imannya adalah bahwa rezeki itu kadang sudah disiapkan oleh Allah, tidak jadi diberikan oleh Allah karena satu dosa. Kalau mau detail dulu sudah dibahas surat Al-Qalam. Al-Qalam itu untuk awal banget dulu, ya. Ada kisah Ashabul Jannah. Pernah tahu Ashabul Jannah? Kisah keluarga kaya raya, bapaknya dermawan luar biasa. Dia setiap mau panen itu selalu inna balunahum kama balunah ashabal jannah, kata Allah. Kami berikan pelajaran kepada orang musyrik Quraisy sebagaimana kami berikan pelajaran kepada pemilik kebun ashabul jannah itu. Iqsamu la yastabuna musbin. Satu hari ketika bapaknya mau panen itu selalu kasih tanda. Besok panen, hari ini bapak itu kasih tanda. Apa tandanya? Dia buat api, gede banget. Kemudian api itu nanti kan kemudian padam menyisakan asap yang membumbung tinggi karena dia tinggal di sebuah tempat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Semua masyarakat yang melihat itu bisa besok kita diizinkan ikut panen. Itu luar biasa ini bapak ini, ya. Jadi ingin banget setiap panennya diketahui orang, dihadiri oleh muslimin. Benar, setiap tahun panennya Masya Allah makin berlimpah. Ini panennya anggur. Sekarang ya anggur durian lah yang mahal. Berani nggak? Dengan nandur durian, kemudian mau panen orang-orang bapak ibu besok yang nggak ada kegiatan silahkan merapat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Saya panen durian gitu. Wah, ini imannya sudah betulnya bakar, ya. Orang sekarang itu kalau apa ini durian ditebaskan Pak itu. Namanya tombolnya, Pak, Masya Allah banyak yang Swiss tebaskan kok Pak. Alasan paling logis biar gak dikatakan bakhil, kan. Sudah tebaskan orang ini sudah bantuin saya kayak itu saya yang beli gitu, ya. Ini orang lain ini tiba betul dia umumkan itu betul Pak, tambah kaya. Maka diumumkan silakan bapak, ayo, tidak mau dicukup polisi, ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Itu paling dia cuma berkah gitu. Ya. Bapak ini nggak ambil semuanya, ambil semua Pak, silakan, ini rezeki dari Allah ini, ya. Bumi Allah, ya, untuk hamba Allah gitu. Tapi ujiannya adalah keluarga ini punya 3 anak laki-laki semua, meninggallah bapak ibu ini. Kemudian ketika anaknya itu nggak mewarisi karakter kedermawanan orang tuanya, ini pelajaran juga bahwa ternyata kedermawanan itu perlu dilatih, Pak. Jadi sekali anak-anak itu harus menyaksikan dermawannya orang tua, harus tahu dia. Ya, orang tua berbagi diajak. Ya, orang tua sering share apa diberitahu, ini rezeki ayah, punya rezeki ayah, mau berbagi. Itu dikatakan kepada anak sebagai tarbiyah. Orang itu lewat oleh bapak ini, meninggalkan bapak ini, anaknya langsung mengubah strategi. Bahkan mereka mengatakan dalam tafsir itu, ayah itu salah, ayah itu konyol. Masuk mau panen yang jauh, mendekat dan dekat, merapat ini. Ini kalkulasinya jelas nggak masuk di dalam bisnis ini. Ya, maka mereka rapat, ya, sore hari disurvei, Masya Allah, kebun semua jabatan komandan itu sudah ranum, besok panen. Mereka harus strategi malam itu. Mereka mengatakan, layus limun
kunna muslimin alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Kali ini jangan sampai orang miskin tahu kalau kita mau panen, jangan sampai. Ya. Bahkan mereka pagi banget panennya, pagi banget sebelum orang bangun dia sudah ke sawah itu. Ya. Undang orang-orang kepercayaannya, begitu bahkan mereka berjingkat-jingkat apa namanya, sampai kayak jalannya biar enggak ngikat apa ranting gitu ya. Sampai berjijit-jijit gitu ya. Sampai sana faras bahat kesoyim. Kemudian kami jadikan kebun yang sore harinya itu random, buahnya menyenangkan itu, pagi hari itu kami jadikan seperti terbakar semuanya. Sampai mereka bingung. Bukankah ini kebun ayah kita, bukankah ini kebun kita itu? Karena nggak ada jejaknya sama sekali, Pak. Nampak nggak ada jejak sama sekali. Maka mereka baru sadar, inna kunna zalimin, kita sudah zalim, menahan haknya orang miskin. Bahkan kalau pertanian itu zakatnya adalah 10%. Ini dan diberikan langsung ketika panen kan, wa atu haqqahu yauma hasadi, berikanlah zakat hari di mana kamu panen. Itu perintah syariat untuk para petani itu. Masya Allah, tiba-tiba hangus sama sekali mereka menyesal. Kemudian Rasulullah bersabda ya, bahwa tadi inna moha la yuhramu rizqa bidan yusibu. Allah itu sudah menyiapkan rezeki, itu haya, itu sudah bahasa Jawa ini tinggal apa? Ngamplok ya, terus 10 itu tinggal masuk itu. Jangan pernah punya peristiwa anak kecil, anak kita makan bakso bareng-bareng, kemudian bakso itu sudah dicinggal ini, kesenggol masnya itu, apanya ini? Bakso ini berundung, nangisnya gak pernah-pernah. Itu belum rezekinya begitu, terus kali kalau dulu bilang kesenggol jatuh itu. Rezeki yang Allah siapkan ini sudah dekat banget, sore hari sudah siap panen, besok lagi gak ada sama sekali bekasnya. Nah, ini pelajaran bagi mereka yang sadar bahwa ini bagian dari rencana Allah. Ini iman, Pak. Karena ada yang nanti membantah pasti, itu nggak pernah bayar zakat, panennya berlipat, nggak pernah sedekah, malah makin kaya barangkali begitu. Nah, ini ada jawaban iman di sini. Baik, nah yuhramu di sini diharamkan. Yang pertama itu diharamkan di sini itu adalah diharamkan dari sisi jumlah. Ini berarti kuantitasnya yang hilang, Pak. Tadinya panennya berlimpah, kemudian akan gagal panen, ataupun kalau panen hasilnya lebih sedikit, berarti kan rezekinya berkurang. Ini dari sisi kuantitas. Atau dari sisi kualitas, diharamkan itu bukan fisiknya yang berkurang, tapi keberkahannya yang hilang. Dan ini yang lebih ditakutkan, karena yang dicari dari harta apa? Keberkahan. Makanya itu apa kira-kira? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Thayyiban mubarakan. Dan berkah ini dari hari ke hari makin hilang. Ada satu kisah, nggak ada di sini, Pak. Di bukunya Ibnu Katsir, Ibnu Katsir itu punya buku judulnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, Bidayah itu dari penciptaan Adam sampai hari kiamat itu dibahas. Ada peristiwa, pernah mendengar sebuah peristiwa di zaman Nabi pernah mengutus Syariah berangkat perang tapi nggak ikut. Ya, kali ini yang jenderalnya adalah siapa yang jadi komandannya Umar bin Khattab? Bukan, kan oleh komandannya Abu Bakar, komandannya Umar. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini hadis dari riwayat Muslim, Jabir bin Abdullah. Rasulullah ketika itu mengutus Sariyah, pemimpinnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang dijamin masuk surga dan sangat bijak. Nah, kali ini diuji sama Nabi. Perjalanan sangat jauh, bekalnya cuma beberapa tangkai kurma.
sahabat itu diizinkan sama Abu Ubaidah, ini jangan dimakan, cukup dimut. Justru setiap hari itu ngomong satu kurma Pak, dimut, jadi apa namanya mesti seger, sambut lagi, nanti jalan terus dimut lagi. Jadi memang kurma itu luar biasa. Ini buah yang barokah dan menghasilkan energi paling cepat. Kalau kami lihat daun, kami basahi pakai air dan kami rebus. Ya. Itu sampai sahabat kelaparan Pak. Tiba-tiba pas di sebuah perjalanan di pesisir, mereka melihat di tepian pantai itu ada gunungan kayak gunung tinggi banget itu, kayak bukit itu. Ya, gunungan besar lah gitu. Ya nggak sampai seperti bukit ya, cuma besar itu. Ketika didekati, ternyata itu ikan paus. Al-ambar namanya, itu ambar, itu di zaman Nabi itu, saking gedenya itu kali ini 300 orang yang berangkat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah itu cerita dalam hadis itu, saya perintahkan anak buah saya, pasukan saya, 13 orang tak suruh duduk di kelopak mata ikan itu. Bayangkan Pak, 13 orang duduk di kelopak mata ikan. Itu kelopaknya Pak, bayangin ikan gede ya. Wow, itu sampai kami gendut kata Abu Ubaidah, berbulan-bulan kami makan itu, ya sampai kami pulang ke Madinah, ikannya itu masih kami bawa ke Madinah. Kemudian kami ceritakan ke Rasulullah. Nah ketika itulah Rasulullah mensitir firman ini, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah diberikan solusi, kemudian diberi rezeki yang gak diduga-duga. Kami gak menduga, dan itu belum busuk, baru mati ikannya. Jadi ikannya terdampar, ikan ambar itu. Nah, ini kalau Ibnu Katsir selain bab rezeki, itu juga bab berkah. Dulu ikan itu buahnya apa? Makin kesini makin gak ada. Kalau ada ikannya makin apa ini? Mimpos itu ya. Ya, itu Ibnu Katsir juga mengaitkan manusia begitu. Zaman Nabi Nuh, Nabi Adam dulu nih, berapa hasta Nabi Adam? 60 hasta, 30 meter atau lebih lah ya, menyusut. Yang paling kecil zaman Rasulullah, tapi sudah nggak bisa nyusup lagi nih, ya sudah segini aja ya. Ini suatu berkah juga kalau dikaitkan oleh Ibnu Katsir dalam bab ini. Nah, ikan itu kemudian kami masih dapati di zaman Nabi. Ini ceritanya Jabir bin Abdullah ini. Ya, zaman sebelum Nabi masih kami temui lagi. Kemudian sudah mulai jarang kembali di masa setelahnya dan terus begitu. Ya sampai hari ini kan nggak ada kan Pak. Kalau ada ya mungkin di laut lepas sangat jarang ya. Itu baru keberkahan yang hilang itu salah satunya adalah menyusut secara jumlah. Kalau pertanian lebih banyak informasi lagi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, bahkan gandum aja segede kurma. Ibu-ibu ini masak gandum kan lembut banget kan, masak gandumnya segede kurma itu. Dan itu terjadi Pak itu namanya keberkahan. Kalau rezeki itu bisa jadi jumlahnya yang hilang diambil oleh Allah, bisa jadi wujudnya masih, berkahnya hilang. Nah, berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Hilangnya berkah itu bisa satu membuat pelakunya jauh dari Allah. Rezekinya lancar, ibadahnya acau. Ya. Rezekinya lancar, anak-anaknya jadi ya ujian bagi orang tuanya. Bahkan Masya Allah ya, ada yang diuji ya maksiat dengan kemaksiatan yang memalukan, ada yang diuji dengan ujian iman muhtat sebagai anaknya. Ini sudah pasti bagian dari berkah yang hilang dari rezeki orang tuanya tersebut ya. Tentang bayar zuhud min haitsu la yahtasib, ini tentang takwa tadi. Jadi tidak takwa itu melahirkan hilangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Wa yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal sama Allah, Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ini ada hadis dikaitkan oleh Ibnu Katsir ini, hadis terkait dengan tawakalnya burung. Saya kira sudah sering mendengar ya Pak. Ya. Nabi juga bersabda, yadkhuluna al-jannata aqwamun afidatuhum
mislu afidatit thayyr. Akan masuk surga beberapa kaum kelompok begitu ya. Hati mereka itu seperti hati burung. Bukan bentuknya ya, tawakalnya. Jadi burung itu nggak ada Pak, burung pesimis nggak ada ya, kecuali burung apa yang dipelihara di sangkar itu mungkin bisa pesimis, tuannya lali apa ngasih makan alamatnya mati gitu. Apalagi luar kota tuannya ya lali ngasih minum ngasih makan itu. Maka memang betul jenengan kalau hobi itu tanggung jawab. Memang nggak ada salahnya, karena kalau bicara masalah boleh nggak sih melihara burung? Boleh Pak itu. Ada hadis dari Nabi yang suatu hari karena melihara anak kecil kepada burungnya mati, kemudian Nabi menghiburnya. Dan dari sini ada hikmah boleh memelihara burung baik itu dengan suaranya atau di sawang. Tentu warnanya burung apa yang mahal misalnya itu. Tapi tanggung jawabnya itu tidak ringan kalau dolim ya. Burung itu hatinya dipuji oleh Nabi, seperti ada hati penduduk surga seperti hati burung. Dalam Bapak tawakal ya, pasarnya kepada Allah. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, andaikan kalian ini tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, lalu situm kalian pasti diberi rezeki oleh Allah karena turzaqut thayyr, sebagaimana burung yang diberi rezeki oleh Allah. Tatu hirasan, di pagi hari dia berangkat dalam keadaan lapar, wa tarawih di malam dan sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Jadi jaminan Allah ya, burung itu pasti pulang kenyang. Syaratnya apa? Ikhtiar ya. Gak ada kalau malas terus orang turun mereka tidak ada. Burung pagi itu sudah berzikir kan, berkicau lah. Subhanallah wa fis samawati, pagi dia berkicau bertasbih, kemudian baru terbang ya. Dia pulang sore, nggak ada yang terbang sebentar kalau balik kesel aku terus turun, nggak ada. Mana tuh mesti terbangnya pagi, pulangnya sore ya Pak. Ya, itu burung dikatakan Nabi. Karena burung ini ikhtiarnya maksimal, tawakalnya full kepada Allah, dijamin oleh Allah pasti pulang rohnya kami kenyang. Itu janjinya Allah kan. Nah masuk kalah kalau malu ya sama burung. Ya burung nggak punya akal, dia punyanya cuma namanya insting kan, lapar terbang kenyang pulang kan. Besok lapar lagi terbang lagi. Wah ini mau weekend, apalagi libur panjang nih, Sabtu, Ahad, Senin, tanggal merah nih, Jumat kerja keras nih, biar besok 3 hari layak-layak gitu. Gak usah terbang gitu. Itu gak ada Pak burung itu, gak punya dia, kayaknya ada pikiran begitu. Yang dia tahu lapar, ya berangkat kerja, ikhtiar, tawakal, mesti kenyang pulang. Dan kamu janjikan pasti pulang dalam keadaan imas himasun, itu nanti perutnya penuh dengan makanan yang dibawa pulang ya. Nah, kaitan dengan tadi Pak ya, ada orang yang berpikir apa kaitannya antara dosa dan rezeki. Ada yang rajin maksiat malah kaya. Ini ada hadisnya ini, tapi kasih tahu ya. Inna Allah la yadlimul mu'mina hasanatan yusatu 'alaiha rizqa fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kepada orang beriman, Allah tidak pernah zalim. Allah tidak menzalimi orang beriman sedikit pun. Kalau dia berbuat baik, tidak maksiat, yusatu 'alaiha rizqa fid dunya. Allah akan memberikan rezeki yang lancar untuknya di dunia. Itu janjinya Allah. Kalau tidak maksiat dicukupi oleh Allah di sini. Wajibnya biha fil akhirah. Karena orang beriman, dunia itu baru sepersekian persennya. Di akhirat itulah hakikat nikmat yang abadi diberikan oleh Allah dengan masuk surga. Fa'amal kafir adalah orang kafir, ya
mencukupi semuanya. Fakin afdha ilal akhirati, sampai ketika dia kembali menghadap Allah ke akhirat itu, lalu hasanatun yu'ta khairan. Tidak ada kebaikan lagi yang dibawa menghadap Allah karena semua kebaikannya sudah disediakan di dunia. Artinya orang beriman kebaikannya dibalas dengan rezeki yang lancar dan balasan surga, kemaksiatannya dijadikan oleh Allah hartanya hilang atau berkahnya hilang dan masih akan diadab di akhirat. Orang kafir nggak pakai logika, nggak pakai iman, makanya logika kerja keras bikin sukses. Maka ada apa namanya, rajin pangkal pandai hemat pangkal lapar. Rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya. Jadi kalau bagi orang beriman ya bukan hemat, justru sedekah pangkal kaya gitu ya. Jadi sedekah pangkal kaya bagi orang yang beriman. Tentang istidraj nanti lain lagi ya. Karena Nabi juga bersabda, idza ra'aital abda, ya, kalau kamu lihat hamba mukmin diberi oleh Allah dunia ala ma'asi, padahal dia banyak maksiat, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah istidraj. Jadi memang Allah itu memberikan dunia itu kepada dikehendaki dengan caranya Allah. Ada yang banyak maksiat tidak ingat Allah tetap diberi. Ya, Allah hendak menggelincirkan dia semakin tinggi ketika jatuh semakin ya sakit. Ya, tiba-tiba ketika meninggal dunia dalam puncak kemaksiatannya, itulah kesalahan terbesar dalam kehidupannya nanti. Ya, istidraj itu ada dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, baik Bapak Ibu, selesai ini pembahasan ayat yang kedua ya dan tiga, maaf. Kemudian ayat keempat sudah insyaallah belum ya. Wallahi, ini pengantar aja kalau masih sisa waktu sedikit ya. Wallahi ya islam minal mahid min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang sudah tidak bisa haid. Maksudnya dokternya apa? Menopause. Dan perempuan-perempuan yang dicerai dan sudah menopause, ya, berapa usia menopause? Nggak ada Pak, pasti ya. Mungkin 50 ke atas lah ya. Ada katanya menopause dini atau apa gitu ya. Intinya perempuan yang sudah menopause dan ditalak, ya, fa'iddatuhunna salah satu ashhur, maka iddahnya 3 bulan. Alhamdulillah ya Pak, sudah tua cerai. Ya. Tapi banyak kan artis-artis yang puluhan tahun damai, bahkan suami istri, suaminya muslim, istrinya katolik, bahagia atau sampai punya cucu cerai. Sudah tahu namanya kan? Ya. Itu terjadi berarti kan memang itu sudah menopause. Nah, idahnya bagaimana? Padahal idah itu ngitungnya dari haid atau suci namanya kuruk. Kalau tidak bisa haid lagi, maka idahnya adalah salah satu asyur, dihitung bulan. Ya, ibu bapak usia 70 sampai 75, suami 75, istrinya 70, cerai Pak, menopause semua pada bapak ya. Ini cikover cerai gitu, namanya takdir Allah Maha Tahu usianya. Kemudian idahnya berapa ini? 3 bulan. Ya, barangkali baginya sugih, terus ada yang siap menikahi, kan sabar 3 bulan ya. Ini masa idahnya 3 bulan ya. Wallahi lam yahid, demikian pula mereka yang tidak haid, artinya yang orang masih ya ada penyakit apa karena kendala tidak haid gitu. Wa ulatul ahmal, dan perempuan yang hamil ketika cerai, entah cerai mati, entah cerai hidup, ya. Ajaluhunna ayyadna hamlahunna, maka masa idahnya adalah sampai lahir bayinya. Jadi ujiannya ketika seorang istri ditalak dalam keadaan hamil, ini kezaliman dari suami pastinya ya. Maka kalau dia misalnya atau suami
melahirkan. Baru boleh dinikahi oleh suami. 9 bulan ya menanti, dan tidak boleh ada apa namanya DP atau DP apa namanya, lembung duluan atau apa, ngecil ya, ngecil itu nggak boleh ya. Terus mungkin ini cantik, terpandang, kemudian ada lelaki yang minat ya, sejak bulan pertama tenang, tak cukupi ya, itu tak boleh ya, itu kalau nggak ada motif nggak apa-apa ya, kalau bantu baik gitu ya. Orang Indonesia itu kadang salah menerjemahkan. Ada hadis itu sering terjemahkan as-sa'i 'alal armalati kal mujahid fisabilillah, hadis sahih. Siapa yang siapa yang memenuhi kebutuhan janda, dia sama dengan jihad fisabilillah maknanya. Hadisnya sahih Pak itu. Wah, akhirnya diskusinya apa? Pokoknya rondo pendengaran jihad. Nah itu dibahas dulu, armalah itu apa, jandanya apa gitu ya, tidak langsung main itu. Nah, ini ada fikihnya Pak ini. Bagaimana hukum menikah dengan wanita yang hamil duluan? Nah ini dibahas nanti fikihnya. Karena ini penting jawabannya. Fakta di Indonesia makin ngeri, dari tahun ke tahun makin banyak orang nikah hamil duluan. Ini harus cari jawabannya. Apakah anaknya bisa punya nasab? Apakah nanti orang tuanya kalau akhirnya menikahi setelah menghamilinya dinikahi, apakah kemudian jadi mahramnya ataukah tidak? Apakah dapat warisan atau tidak? Nah itu harus dibahas dalam bab fikih. Ya, insya Allah pekan depan bahasanya tentang menikahi wanita yang hamil atau menikah dalam kondisi hamil duluan. Itu ada bab fikihnya nanti ya. Bapak yang terpilah ya jangan min amri yusra. Siapa yang takwa sama Allah akan disiapkan untuknya kemudahan. Jadi manut sama Allah itu enak aman ya. Karena dijanjikan mudah Allah. Barakallahu fikum. Insyaallah fikih tentang itu disambung pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita menghadiri kembali di majelis ilmu ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka